Tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan, Shekinah Allah, memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dalam perjanjian lama, pengalaman menikmati akan Tuhan adalah pengalaman yang langka. Perjanjian baru, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada apa? Di tengah-tengah kamu. Ada 2 macam hadirat Tuhan, saudara. Yang pertama adalah Allah hadir sebagai Allah yang omnipresence, yang maha hadir. Mazmur berkata, kemana aku bisa lari pergi menjauh daripada Roh-Mu? Kemanapun dia pergi, Tuhan di sana. Kemanapun kita berada, Tuhan itu ada. Dia adalah Allah yang omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. Kemanapun dan dimanapun kita berada, Tuhan itu ada di sana. Tapi Yesus menjanjikan buat kita, bukan kehadiran yang omnipresence, tapi kehadiran yang dimanifestasikan, His manifested presence. Dan itulah sebabnya kita orang-orang perjanjian baru merupakan orang-orang yang berbahagia oleh karena anugerahnya. Kalau kita berkata, I feel Jesus, saya berdoa bukan merupakan suatu ungkapan kosong karena kebiasaan kita, tapi saya berdoa supaya setiap kita tanpa terkecuali merasakan dia pada malam hari ini. Amen. Bukankah dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar dengan janjinya? Firman Allah berkata, Allah bukan manusia yang berdusta. Dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata, aku di tengah-tengahmu, dia sungguh di tengah-tengah kita. Saya berdoa dan saya sungguh berdoa malam hari ini. Semua kita berkata, I feel Jesus. Aku merasakan Yesus. Oleh karena dia sungguh di tengah-tengah kita. Yesus. Malam hari ini hamba berdoa, wahyukan kembali kebenaran-Mu, dan celikkan mata rohani kami. Hamba minta dan hamba percaya, setiap perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami berdoa, jangan berikan kami apa yang berasal dari kemanusiaan hamba-Mu. Berikan kami apa yang murni, yang berasal dari hati-Mu sendiri. Dan kami percaya Roh-Mu yang baik itu menyertai kami, melingkupi kami, membuka mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berharap kepadanya berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Buka Galatia pasal yang ketiga. Surat Galatia pasal yang ketiga. Surat Galatia pasal yang ketiga. Surat Galatia pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita sudah berbicara, kita sudah belajar kemarin. Alkitab berkata kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang yang membangunnya. Nah, banyak orang Kristen memulai hidupnya dengan hidup di dalam Roh. Karena pada waktu kita lahir baru, itu terjadi di dalam Roh, saudara.
Tidak mungkin di dalam kedagingan tidak ada proses lahir baru. Semua peristiwa yang terjadi pada waktu kita lahir baru, roh kita dibaharui, itu terjadi di dalam roh sebenarnya. Tapi lihat bahwa sebagian besar kemudian tidak bisa melanjutkan akan apa yang sudah dimulai dengan cara yang begitu ajaib Allah berikan dalam hidupnya. Manusia Kristen cenderung kemudian untuk hidup di dalam kedagingannya. Dan yang menarik, Paulus berkata kepada orang-orang Galatia, karena mereka mau kembali kepada Taurat dan segala macam aturan agamawi yang lama. Dan dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata begini, perhatikan bahwa semua yang kedagingan memiliki akan daya pesona yang luar biasa. Mengapa banyak orang Kristen yang kemudian jatuh kembali dalam hidup dalam kedagingannya dan hidup dengan cara yang agamawi? Karena ternyata semua yang berbau kedagingan itu memiliki akan daya pesona yang luar biasa. Nah, dalam terjemahan yang lain Paulus berkata, siapakah yang telah menyihir kamu? Begitu hebat daya pesonanya sehingga membuat orang yang memandang kepada perkara yang kedagingan akan tersihir. Lihat bagaimana kejatuhan orang-orang yang begitu hebat diurapi Tuhan. Pada mulanya begitu cinta kepada Allah, hatinya begitu terbakar dengan kasih kepada Tuhan. Tapi dalam waktu tidak lama, kita menjumpai pribadi yang sama jatuh dalam dosa atau hidup di dalam kedagingan. Galatia mengungkapkan kepada kita segala perkara yang kedagingan, segala sesuatu yang berasal dari dunia, yang mau menjerat kita kembali. Bahkan roh agamawi sekalipun itu memiliki daya pesona yang luar biasa. Sampai Paulus berkata, siapa yang menyihir engkau? Kemudian dia berkata, adakah kamu sebodoh itu? Ayat yang ketiga, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Tapi ini kenyataan terjadi di banyak tempat. Orang memulai dengan roh, dengan sesuatu yang murni, dengan sesuatu yang dari Allah, dari pekerjaan roh Tuhan. Pada akhir hidupnya, dia mengakhiri hidupnya di dalam kedagingannya. Paulus bertanya, siapa yang mempesona kamu? Dan siapa yang menyihir kamu sehingga kamu beralih dari roh kembali kepada kedagingan? Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita belajar lewat hidup orang yang bernama Saul, Raja Saul. Saya mau tunjukkan bagaimana proses orang itu bisa pindah dari hidup di dalam roh, tiba-tiba dia jatuh dalam kedagingan. Ini merupakan proses dalam kehidupan kita yang kita juga perlu waspadai. Karena sudah terlalu banyak orang yang hari ini hidup mereka dalam kedagingannya. Padahal pada mulanya dia hidup sungguh-sungguh di dalam roh Allah. Nah, Anda siap? Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-10. Saya ingin ajak kita belajar perlahan-lahan akan bagian ini. Ini bagian yang menarik sekali. Kalau Anda di rumah, saya anjurkan saudara baca seluruh kehidupan daripada orang yang bernama Saul ini. Saudara akan belajar banyak perkara yang ajaib, banyak perkara yang luar biasa. Tuhan akan mewahyukan, menunjukkan banyak hal lewat hidup orang ini. Karena ini contoh yang kita bisa lihat, dan saya berdoa tidak ada satu orang pun yang mengikuti akan teladannya. Lihat bagaimana Allah memulai hidupnya dengan segala macam pekerjaan roh Tuhan. Apa hasilnya kalau roh Allah yang bergerak bersama dengan dia. Lalu apa akibatnya ketika dia mulai hidup berjalan di dalam kedagingan. Nah, mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-10. Perhatikan mulai ayat yang ke-5. Di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama. Ini kisah yang sangat menarik. Tapi lihat mulai ayat yang ke-5. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Luar biasa. Kalau roh Allah itu memenuhi kita, kita akan berubah menjadi manusia lain.
Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang berikutnya, ini merupakan pekerjaan Allah yang pertama yang dialami oleh orang yang bernama Saul. Ayat yang ke-9 Alkitab berkata, mari kita baca bersama-sama kalimat pertama saja dari 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-9. Mari kita baca kalimat pertama. 2, 3. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka siapa? Allah mengubah hatinya menjadi. Nah, ini proses pertama. Kalau Anda mau hidup di dalam roh, saya ulang lagi, itu merupakan proses di mana hatimu diubah oleh Tuhan. Orang tidak mungkin hidup di dalam roh kalau hatinya tidak diubah oleh Tuhan. Nggak bisa. Ketika Saul meninggalkan Samuel, baru dia berpaling. Itu roh Allah belum memenuhi dia, saudara. Baru dia berpaling. Ini orang sebenarnya orang minder sekali, orang penakutnya luar biasa. Lalu kemudian Allah beri dia kehormatan. Nah, untuk dia bisa memangku jabatan raja, hal yang pertama yang Tuhan harus kerjakan adalah mengubah hatinya menjadi lain. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, langsung Allah memberikan akan pengerjaan yang pertama dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ketika proses perubahan hati terjadi, apa yang kemudian dialami? Dan perhatikan ayat berikutnya, segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kishi itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ini kali pertama Allah mulai mengerjakan hatinya. Diubahnya hatinya menjadi lain, dan kemudian dia dipenuhi dengan roh Allah, dia kepenuhan seperti nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang mari kita lihat pada pasal yang sama. Lihat mulai ayat yang ke-25 saya bacakan. Di rumah Anda teruskan baca seluruhnya, tapi oleh karena waktu tidak mungkin saya bacakan di sini. Saudara punya tanggung jawab membaca sendiri supaya tahu akan seluruh kisah yang menarik ini. Nah, lihat pada ayat yang ke-25 dari pasal yang sama. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. 26, Anda perhatikan nih. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang apanya, saudara? Hatinya telah apa? Digerakkan siapa? Allah. Luar biasa. Bukan soal kegagahan mereka yang penting, tapi Alkitab berkata yang ikut dia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Bukan hanya gagah perkasa, firman Tuhan berkata yang hatinya telah digerakkan oleh Allah. Nah, dalam terjemahan yang lain, saya mau bacakan buat saudara. Kalau Anda punya New King James, bagus sekali. Terjemahannya, kalimatnya berkata begini. And valiant men went with him. Dan orang-orang yang perkasa ini pergi dengan dia. Whose heart God had touched. Yang hatinya telah dijamah oleh Allah sendiri. Pemimpinnya mengalami Allah mengubah hatinya menjadi lain.
lalu dia akan mendapatkan orang-orang yang hatinya juga diubah Allah menjadi lain. Hebat, saudara. Semua yang berasal dari Allah, ingat, itu tidak menuntut kerja keras daging kita. Semua yang berasal dari daging, cirinya satu, usaha. Kita akan kerja keras mati-matian, banting tulang, banting harga, dan segala macam untuk kita mendapatkan yang kita inginkan. Tapi orang yang hidup di dalam roh, dia hidup atas dasar anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Anda perhatikan hidup dan sejarah hidupmu, engkau menjumpai karakter satu ini. Sepanjang hidupku isinya kerja keras, setengah mati, aku hidup setengah mati. Saya beritahu, ada yang salah dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau anak Tuhan, oh ya, kita kerja untuk ambil bagian tanggung jawab kita. Tapi anugerah berkat itu bukan karena kerja keras kita, tapi karena anugerah dari Kristus Yesus. Amen, saudara. Nah, kita berkata, Saul diubah hatinya menjadi lain. Ketika dia diurapi Tuhan, Alkitab berkata, orang-orang gagah perkasa pergi dengan dia, whose heart God had touched, yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan sendiri. Orang berkarunia, orang berkarisma sekalipun, saudara, kalau hatinya tidak diubah, mengerikan sekali. Seorang hamba Tuhan berkata begini, orang yang punya kasih tanpa kuasa, dia lemah tanpa daya. Orang yang punya kuasa tanpa kasih, dia akan jadi orang yang bengisnya luar biasa. Anda bisa mengerti, dunia ini banyak orang yang punya power, tapi hatinya tidak diubah oleh Tuhan. Dan disitulah kuasa diselewengkan untuk kepentingannya. Dia tindas sesamanya, dia gunakan kekuatan yang dia miliki. Orang-orang gagah perkasa ini, hatinya dijamah oleh Tuhan. Kalau Anda gembala sidang, saya mau beritahu saudara, jangan cari orang berkarunia, minta orang yang hatinya dijamah dan diubah oleh Allah. Gerejamu akan sepi dari persoalan, saudara. Kalau Anda punya jemaat, Anda cari orang berkarunia, cari orang punya gift, punya talenta, dan hatinya tidak dijamah Tuhan, itu gereja sumber bencana, saudara. Anda ketemu gereja isinya ribut berantem, hobinya apa? Rapat. Mesti gitu, saudara. Suruh doa suka, susahnya luar biasa. Suruh rapat nomor 1. Bangsa Indonesia kan terkenal suka rapat, saudara. Rapat, semua dirapatkan. Mau tahu cerita? Janganlah, saudara, menghabiskan waktu ya. Tapi saya mau beritahu saudara, ini kenyataan yang kita harus lihat. Jangan cari orang berkarunia, cari orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan Allah selalu lihat hati, saudara. Dan itu yang sebetulnya semua anak Tuhan mesti lakukan hal yang sama. Nah, apa yang terjadi ketika Saul hidup di dalam roh? Ayat berikutnya, saya ulangi lagi ayat yang ke-26, dan kita teruskan ayat 27. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang yang gagah perkasa, yang hatinya telah digerakkan Allah atau dijamah oleh Allah sendiri. Ayat 27, tetapi orang-orang dursila, bahasa Inggrisnya rebels, para pemberontak, berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Lihat reaksinya. Mereka menghina dia dan tidak membawa apa? Persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura apa? Tuli. Pemberontak selalu merasa begini, ini uang gua. Kamu tidak mau ikuti saya, tidak sesuai dengan selera saya, tidak akan saya beri. Nah, banyak gereja isinya orang kayak begini. Susah pendetanya, saudara. Makanya kita harus hidup bersama dengan Tuhan, bukan bersama manusia. Para pemberontak seringkali akan pakai kekayaan mereka untuk kontrol situasi. Kalau orang Kristen mengizinkan orang lain kontrol hidupnya pakai duitnya, Anda akan hancur. Pelayanan semuanya akan hancur. Tidak pernah itu Allah berikan cara seperti itu. Tapi Alkitab berkata, orang-orang dursila, para pemberontak berkata,
Masakan orang ini dapat memimpin kita? Mereka menghina, dan Alkitab berkata, mereka tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Dalam bahasa Inggrisnya, but he held his peace. He kept silence. Dia diam aja, saudara. Orang yang dalam roh, dia punya keyakinan kuat dalam dirinya. Nggak dikasih duit, nggak mau ngasih persembahan, ya nggak apa-apa. Hidup saya dari Tuhan. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Orang boleh sabot, orang boleh boikot dengan segala macam. Uang nggak ada sekalipun orang yang hidup dalam kontrol roh Allah. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan dia berkata apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Anda mau tahu damai sejahtera yang Yesus miliki? Itu loh, yang ketika kapal hampir tenggelam, tetap tidur dengan nyenyak, saudara. Amen, saudara. Damai sejahtera yang ketika semua muridnya, tinggal 12 yang tinggal, semua pergi. Dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia begitu tahu persis siapa yang dia layani. Tidak pernah digoyahkan dengan apa yang orang katakan. Nanti kelak kalau Anda belajar dengan tuntas akan hidup Saul ini, saudara akan mengerti bahwa rupanya Saul itu tergantung kepada rakyatnya. Dosa yang dia buat adalah semata-mata desakan rakyatnya. Dia memberikan korban bakaran mendahului Samuel. Dia berkata, rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Dia gantungkan kekuatannya kepada manusia. Begitu dia miss kehendak Tuhan, dia keluar dari jalurnya Allah, dia buat secara manusiawi. Yang kedua, dia suruh menumpas orang Amalek, dia sisakan barang-barang yang terbaik. Dia berkata, rakyat yang minta itu. Pemimpin yang tergantung kepada rakyatnya, dia akan memiliki rasa insecure, rasa tidak aman yang besar sekali. Dan sejak hari itu, hidupnya dikontrol oleh orang lain. Orang Kristen yang kenal siapa Allahnya, yang melayani Tuhan, tidak akan mengizinkan kelompok ataupun siapapun, atmosfer apapun mengontrol hidupnya, kecuali Tuhan yang dia kasih. Amen, saudara. Bukan berarti dia sembarangan dan tidak tunduk kepada otoritas. Hati berontaknya tidak ada sama sekali, dan dia orang yang begitu tenang dan tidak punya rasa insecure dalam hidupnya. Allah memberikan rasa aman. Selama Saul hidup di dalam roh, dia memiliki rasa aman yang luar biasa. Selama dia tinggal dalam kehendak Allah, semua orang yang berontak, Alkitab berkata, he kept silence. Dia kunci mulutnya, dia tenang sekali. He held his peace. Dia tetap tinggal di dalam damai yang Tuhan beri. Amen, saudara. Ini orang yang hidup dalam roh. Nah, sekarang lihat apa yang kemudian terjadi. Pasal 11 dari 1 Samuel yang sama. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Ini ayat menarik sekali. Lihat bagaimana orang yang hidup dalam roh. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesi Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabesi itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabesi berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabesi itu. Ayat yang ke-6, saudara perhatikan. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Nah, ini orang yang hidup dalam roh, saudara. Anda akan tahu semua itu karena kontrolnya roh Allah. Dengan begitu tidak ada kebanggaan apapun dari hidupnya.
Dia tahu persis siapa dia. Dia tahu apa yang sebetulnya terjadi, dari mana sumbernya. Alkitab berkata, berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Ayat berikutnya, dengarkan baik-baik. Lalu Tuhan mendatangkan apa? Ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka apa? Serentak. Terjemahan yang lain bagus sekali. And the fear of the Lord, dan takut yang dari Tuhan, fell on the people. Itu turun pada orang-orang itu. And they came out, dan mereka keluar with one consent, atau as one man. Tidak ada manusia yang memaksa mereka, mengorganisasikan mereka untuk mereka berperang. Alkitab berkata, Saul dengar berita itu, roh Allah berkuasa atasnya, kemarahan ilahi muncul. Dia berkata yang tidak mau perang akan mengalami seperti itu. Nah, ketika itulah Alkitab berkata, ketakutan yang dari Allah, bukan yang dari manusia. Ketakutan yang dari Allah, takut akan Allah itu ada di atas mereka, lalu serentak mereka keluar as one man. Satu hati, bulat mereka perang. Kalau Anda baca seterusnya kisah ini, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Lihat, ini cara Tuhan, saudara. Kemarin saya katakan Musa diberi Tuhan blueprintnya. Dia sampaikan kepada orang Israel. Detailnya dikerjakan oleh bangsa itu bukan karena Musa mengorganisir, tapi Allah menggerakkan hati mereka, Allah menjamah hati mereka. Nah, hal yang sama, pola yang sama terjadi dalam hidup orang yang bernama Saul ini. Ketika roh Allah menguasai dirinya, dia sampaikan dalam kemarahan ilahi, dan takut akan Allah ada di atas mereka. Waktu takut akan Allah di atas mereka, Alkitab berkata, serentak mereka keluar as one man, sebagai satu pribadi utuh, dan mereka menang. Luar biasa. Saul memulai sesuatu yang baik sebetulnya. Tapi sayang sekali, saudara, tidak bertahan lama. Nah, sekarang mari kita lihat kejatuhannya, di mana kesalahannya. Anda akan lihat perbedaan yang sangat menyolok. Dan mari kita belajar perlahan-lahan. Sekarang lihat pada pasal yang ke-13 dari 1 Samuel yang sama. Ayat yang pertama mulai. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Dan aneh kalau Anda telitinya, dari sejak jadi raja sampai pasal 13, kita tidak membaca catatan sedikit pun bagaimana Saul ini punya hubungan dengan Tuhan. Bedanya dengan Daud adalah Daud punya begitu banyak pengalaman spiritual dengan Tuhan. Sebelum jadi raja maupun ketika dia jadi raja. Ini bedanya. Saul mengalami pengalaman rohani sekali, tapi proses pemeliharaannya itu nggak ada sama sekali. Dan banyak orang Kristen begitu kan, bertobat penuh Roh Kudus, selesai. Setelah itu nggak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, nggak ada. Ya, berdoa asal lazimnya orang lain berdoa, dia berdoa yang sama. Nah, ini Saul. Teruskan. Ayat yang kedua. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ayat yang ketiga. Lihat apa yang terjadi ini. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya.
Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Sampai di sini dulu. Dengerin baik-baik saya jelaskan. Nah, kalau Anda membaca ini, siapa yang mulai perang? Saul atau Yonatan, saudara? Hah? Yonatan. Yang dikalahkan itu satu garnisun orang Filistin. Nah, ini proses kenapa dia sampai jatuh, hidupnya jadi kedagingan lagi. Dengerin baik-baik, saya jelaskan semaksimal saya bisa. Saya harap Anda cepat nangkapnya. Oke, Saul rajanya kan, dia tahu anaknya itu memukul garnisun orang Filistin. Kalau di pasal 11 tadi, Saul berkata, Allahnya bergerak, ketakutan dari Tuhan menguasai mereka, serentak mereka maju sebagai satu pribadi, utuh, lengkap, mereka perang, mereka menang. Tapi kali ini, gak terjadi apa-apa. Itulah sebabnya Anda harus pelihara betul apa yang Roh Allah sudah kerjakan dan berikan dalam hidupmu, lewat persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Kalau engkau hidup seperti Saul, engkau gak punya relationship apapun dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertahankan yang baik? Nah, waktu itu Yonatan menang perang, Saul menggunakan strategi yang psikologis sifatnya. Ini orang brilian sebetulnya. Dia berpikir begini, sekarang Yonatan pukul satu pasukan, bang! Kalau aku memberitahu seluruh Israel, aku tiup sangkakala. Dan dia curang sebetulnya. Yang mukul kalah Yonatan, orang diberitahu Saul memukul kalah. Oke? Nah, dia berkata begini, mau tidak mau, seluruh orang Israel akan dibenci. Nah, kalau mereka dibenci Filistin, terpaksa mau tidak mau, mereka akan di belakangku. Anda bisa nangkap gak? Ini psikologis sekali, saudara. Kalau pasal 11, dia perang, Tuhan yang menggerakkan mereka. Pasal 13 dia perang, dia upaya mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Karena kalimat berikutnya, dengerin begini. Kemudian, dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Pasal 11 tidak ada pengerahan, pasal 13 harus dikerahkan. Sekali lagi, semua yang berasal dari daging, cirinya satu, apa itu? Usaha, saudara. Dikerahkanlah. Gereja akan membuat ini. Dikerahkanlah dana, kerahkanlah ini. Semua pengerahan. Saya beritahu, flash. Hasilnya apa? Ini tentara rontok, saudara. Suruh perang, kabur semuanya. Rontok. Tentara kayak begini, suruh pulang tidur lebih baik, saudara. Nyatuin mental. Nah, lihat apa yang terjadi. Ini bedanya. Ini awal dia buat kebodohan. Nah, banyak orang Kristen sudah hidup dalam roh. Dia turunkan dalam dagingnya, dalam jiwa manusianya. Dia pakai strategi, dia pakai otaknya. Bagaimana aku dapat dukungan rakyat? Dia mikir, oh, kalau ini aku sebarkan, rakyat terpojok. Bukan karena takut akan Tuhan, tapi mereka terpaksa takut dengan Filistin. Mau tidak mau, udahlah bantu Saul, ayo perang. Tapi setengah hati, saudara. Sama-sama takut, tapi kalau kegentaran dari Allah, hasilnya berbeda. Nah, saya mau beritahu, ini awal dari keruntuhan yang dibuat oleh Saul sendiri sebenarnya. Dan kita harus belajar hal yang sama bisa menimpa siapapun di tengah-tengah kita. Banyak orang Kristen sudah memulai dengan sesuatu yang dari roh. Kita mungkin terpesona melihat kecanggihan dunia dengan daya pikatnya. Kita melihat Alkitab sebagai buku kuno. Bagaimana gereja belajar marketing. Bagaimana kita bisa jual produk kita. Nah, Alkitab nggak bisa kita belajar. Ini terlalu kuno. Mereka belum kenal manajemen. Mereka belum tahu komputer. Di internet lebih komplit dari sini. Ini nggak ada internet. Medjet apa juga nggak keluar apa-apa Alkitab di medjet, saudara. Oh ya, saya tahu.
Tapi kalau kita mulai meninggalkan yang kuno ini, tanda petik saudara, dan engkau beralih kepada yang dunia tawarkan, kelihatannya sophisticated, kelihatannya canggihnya luar biasa, tapi saya beritahu, kita buat kemunduran besar sebetulnya. Back to the simplicity of the Bible. Kembali kepada kesederhanaan daripada Alkitab ini. Amen, saudara. Saul, dia pakai ilmu jiwa, psikologis. Kalau gue gini kan terpaksa dia ikut saya. Yang seperti itu tidak ada gunanya. Peperangan yang rohani yang dari Allah tidak bisa dikerjakan dengan cara-cara yang kedagingan, saudara. Ingat, pasal 11 tidak ada pengerahan massa. Pasal 13 dia mulai kerahkan orang, kerahkan massa, kerahkan, dan tidak ada hasilnya. Teruskan lagi. Lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan, menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini hasil pengerahan, saudara. Pasal 11, hasil kerjanya Tuhan. Pasal 13, made in Saul, saudara. Suruh perang, ngikut sambil gemetar. Anda bisa bayangin tentara gemetar kayak begitu, seperti kurang makan, saudara. Dan itu suruh perang, Anda bisa bayangkan. Hasilnya akan berbeda. Sepertinya hebat, tapi hasilnya berbeda. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku ke Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Tuhannya disuap, saudara. Dia pikir Tuhan juga bisa dipsikologis, saudara. Oh, kalau aku kasih korban, senang kira-kira. Dia nggak tahu yang dikasihkan itu apa. Asap naik begitu. Namun dipikir Tuhan berkata, aku yang punya lembu di 1000 bukit. Nah, manusia dibegitukan bisa, Tuhan dibegitukan, nggak mempan, saudara. Tambah dia buat penyakit, cari masalah. Nah, banyak orang Kristen mencoba ketika dia punya persoalan, dia berkata begini, doa puasanya berapa hari ya kalau saya begini ya? Doa rohnya yang keras atau yang pelan? Selalu cari metode untuk mencoba menyelamatkan diri. Sebagian besar harus dimulai dengan bertobat sebetulnya. Kita cari metode, kita teriak-teriak bahasa roh, doa puasa. Doakan saya. Aku Pak, kalau gini saya puasa 40 hari cukup enggak? Kurang 100 hari. Langsung pulang ke rumah Bapak. Selalu cari cara untuk membuat Tuhan itu bisa disuap. Saya kurangnya apa ya? Itu persembahan atau apa? Saya kurangnya apa? Doa pagi saat teduhku kurang mungkin. Kalau kita berpikir Allah itu seperti dewa yang minta disuguhin, dibelikan lumpia, dibelikan gitu. Kita berpikirnya begitu kan?
Betulnya begitu. Lupa, Tuhan tidak pernah menghalalkan semua cara. Betul, persembahan itu diminta oleh Dia, tapi caranya harus caranya Tuhan. Dia lakukan seperti yang Dia mau. Ngeri sekali. Coba buka dulu Pengkhotbah pasal 4, nanti kita kembali lagi ke sana. Anda beri batas dulu. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat, saudara. Dan Saul berbuat kejahatan itu. Kekuatannya pada rakyat, ketika rakyat pergi, dia korbankan Tuhannya. Dia pikir dengan cara begitu, dia bisa menyuap Tuhan. Sekarang mari kita kembali ke pasal yang ke-13 tadi. Kalau Anda baca seterusnya, itu kondisinya mengerikan sekali. Dan Alkitab berkata, kita akan lompat ayat yang ke-19. Anda di rumah baca sampai selesai ya, urutkan dengan baik. Ini kondisinya yang terjadi, seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/4 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Teruskan lagi. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Pasal 14. Ini pengalaman yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Ayat pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Di antara pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses. Boses artinya licin, slippery. Yang lain bernama Sene. Sene artinya berduri. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Nah, ini mulai ketika kemenangan itu akan terjadi. Ingat, peperangan itu dimulai oleh Yonatan. Saul hanya memanfaatkan kemenangan Yonatan. Banyak orang Kristen hari ini memanfaatkan Roh Kudus, memanfaatkan firman untuk kepentingannya. Saya berkata, tidak ada gunanya, saudara. Kembali harus dikembalikan kepada Yonatan. Dia untuk memulai lagi jalannya berat, licin dan berduri. Tapi lihat ini yang dia buat. Ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan,
Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Nah, kalau Anda baca seterusnya, mereka diminta untuk naik, lalu kemudian ini yang terjadi, ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kerjasama bagus, saudara. 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari siapa? Dan ini awal kemenangannya. Kita ini orang yang dibenarkan, yang diselamatkan. Roh kita ini lahir baru. Jadi Kristen prosesnya di dalam roh kita, bukan dalam daging kita. Anda dan saya harus kembali dengan cara Tuhan dan bukan cara kita. Orang Kristen mengerjakan bagian pekerjaannya dengan cara manusianya. Dia akan mengalami kekalahan. Saya berdoa supaya kita mempelajari, masih banyak hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari dari semua ini. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kalau Anda baca seterusnya, Saul membuat orang Israel sumpah, sebelum kita menang tidak boleh makan. Tahu akibatnya? Itu sangat agamawi sekali. Sebetulnya waktu mereka makan, harusnya matanya tambah terang, perangnya menang tambah gede, saudara. Karena sok agamawi, saudara. Puasa gitu, perang sampai perutnya lapar. Iya. Kalau bukan dari Tuhan, saudara, tidak ada gunanya sama sekali. Ketika ribut, dia berkata, ambil baju efod. Baru mau dipakai, nggak jadi. Udah, perang katanya. Bingung. Kalau Anda baca, ini orang bingungnya luar biasa. Orang hidup dalam daging, hidupnya kacau, bingungnya luar biasa. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, mari belajar hidup dalam roh Tuhan. Amen, saudara. Kita sudah mulai dengan roh, jangan kita akhiri dengan daging. Segala sesuatu yang berasal dari roh Allah akan menimbulkan anugerah dan kemuliaan Tuhan yang besar. Semua yang diupayakan dengan cara manusia akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Saya mau saksikan pengalaman kami sebelum kita selesaikan bagian pertama ini. Ini berharga sekali. Pak Jeffrey kemarin tanya dengan saya, Pak, bisa nggak orang terima vision? Ya, terima vision, terus ternyata hasilnya nggak benar. Saya berkata bisa. Sebab ketika dia terima vision, dia lupa bahwa caranya untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan harus pakai caranya Allah dan bukan cara manusia. Saya pernah saksikan sekian bulan yang lalu. Untuk Anda yang belum dengar, saya mau saksikan buat saudara. Tahun 91 akhir, saya lagi berdoa itu, menjelang Christmas. Roh Tuhan hadir kuat di kamar saya, dan dia ngomong begini. Ngomong seperti orang muka dengan muka begini. Saya nggak lihat wujudnya, tapi dia ngomong jelas. Katanya begini, kapan, umur berapa Yusuf terima mimpi atau penglihatan? Saya bilang umur 17, Tuhan. Umur berapa impian itu jadi kenyataan? Saya bilang ketika dia berusia 30 tahun. Berapa tahun dia mesti menunggu? Saya bilang 13 tahun. Saya masih gak ngerti apa yang roh Tuhan mau sebetulnya. Tiba-tiba dia berkata begini, tahun berapa
kelompokmu ini aku lahirkan secara rohani. Saya bilang Maret tahun 1979, kegerakan di antara pelajar SMA di kota kami. Saya ikut bertobat satu di antaranya, saudara. Itu kegerakan menyebar mana-mana sampai Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa teman yang pindah ke Amerika untuk belajar mendirikan gereja-gereja sampai sekarang, saudara. Dan Tuhan berkata begini, tahun depan tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti Maret tahun depan, berapa tahun kelompokmu itu ada? Saya bilang 13 tahun. Dan tiba-tiba dia berkata begini, Maret 92, aku beri kalian sesuatu yang besar. Saya semangat, saya tanya, apa Tuhan? Gak ada jawaban, saudara. Tuhan itu begitu kadang-kadang, saudara, ya. Dia beri sedikit, kalau semuanya, enggak lah, dia bilang. Saya beri sedikit. Aku beri kalian sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Gak ada jawaban. Saya doa, saya tanya, Tuhan, apa itu? Gak ada jawaban. Terus saya ngomong begini, kalau boleh aku milih Tuhan, kalau itu bentuknya materi atau rohani, aku pilih yang rohani. Tapi tetap gak ada jawaban. Saya coba untuk pakai menpsikologi Tuhan, saudara, ya. Makanya kita ini kan orang bebal semua kan sebetulnya. Hanya anugerah Tuhan aja bisa berdiri sebetulnya, saudara, di sini. Jadi saya coba, tapi Tuhan kan ngerti ini orang mau mancing-mancing ini. Tanya-tanya, saya diam aja, saya bilang, Tuhan kalau boleh milih jasmani atau rohani, aku pilih yang rohani. Nggak ada reaksi, didiamkan. Udah, saya tahu. Selesai saya berdoa, saya keluar kamar. Saya ngomong pada istri saya ceritakan. Dia berkata, bagus, tapi jangan ngomong orang-orang, dia bilang. Sebab kamu sudah bicara soal bulan dan tahun, bahaya sekali. Dikira nanti kamu nabi palsu kalau nggak ada apa-apa. Saya ngomong ke beberapa teman lain, reaksinya semua sama. Bagus, tapi jangan bicara dengan siapapun. Lalu kemudian ternyata, saudara, pada bulan Maret 92, Tuhan beri kami gedung gereja besar. Sekarang udah jadi semua. Kalau itu nampung kira-kira bisa 1.500 orang sekali kebaktian. Besar, cukup besar, dengan kantor, dengan apa yang kami punya. Dan izin gereja dalam 2 bulan keluar. Itu clean, nggak pakai segala macam, nggak, bersih. 2 bulan keluar. Saya diundang wali kota, langsung diundang. Saya ngomong 10 menit, ACC, nggak ada problem sama sekali. Allah kerja luar biasa. Nah sekarang yang belum selesai apa? Bayarnya, saudara. Itu gedung sudah rusak memang. Dijual harga 265. Kami anak-anak muda semua waktu kumpul uang, kumpul, puji Tuhan. Dengan mujizat dan berkat Tuhan, ngumpul berapa? 5 juta. Sisanya tinggal 260. Sudah kebayar 5 juta, tinggal 260. Di situ kita buat kesalahan. Harusnya, saudara, harusnya sekarang saya ngerti. Tapi terlambat ngertinya, saudara. Kita pakai lutut nih sembahyang. Karena kan ada jangka waktu 1-2 bulan ya. Tuhan, teriak dengan Tuhan. Enggak, saudara. Rupanya sudah lihat barang itu, izin sudah keluar. Pikirnya, oh selesai. Sekarang kita garap, ayo tanggung jawab kita. Bodoh sekali ternyata. Kami pinjam uang di bank. Dalam waktu 2 minggu cair duitnya. Orang bilang, wah Allah menyertai. Bukan ternyata, saudara. Saya mau beritahu ya, yang dari daging itu punya daya pesona yang luar biasa. Uang cepat 2 minggu, langsung kita bayar. Pikirnya lega sekali, saudara. Tapi itu awal bencana, saudara. Ngeri sekali. Saya mau cerita padanya, ini yang terjadi. Kami belum, kenapa sebetulnya tuh Tuhan udah sediakan duitnya, saudara. Nah ada teman di dalam gereja kami yang hari-hari itu diberkati Tuhan luar biasa. Perpuluhannya itu kira-kira 200 juta lebih, saudara. Sudah di akunnya dia. Nah karena kondisi gereja kami waktu itu gak benar semua, saudara. Atmosfer di dalamnya juga kacau balau. Dia mau ngelepas, mau ngasihkan duitnya, ragu-ragu. Nah saya mau beritahu, jangan ikuti kayak begitu, saudara. Itu bukan uang kita, itu uangnya Tuhan. Anda harus kembalikan sudah uangnya Tuhan.
Entah mereka mau jadikan apalah urusan mereka. Sekali kita lepas, kita kembalikan, selesai engkau di dalam Tuhan, saudara. Itu uang boleh dipakai untuk apapun, engkau nggak salah. Tugasmu selesai, begitu kau kembalikan, selesai. Itu urusannya orang lain. Nah, dia mikir, waduh, ini kalau saya berikan, kacau ini. Karena dalamnya itu sedang banyak ruwet-ruwetnya. Lalu dia punya ide bagus. Uang ini aku pakai membiayai renovasi aja. Kebetulan dia ikut panitia. Jadi dia berikan sedikit demi sedikit untuk renovasi. Bagus tak, saudara? Bagus. Kelihatannya. Ya kan? Bagus. Tahu, dalam waktu nggak ada setahun dari itu, habis bisnisnya. Utangnya begitu banyak. Saya yakin tahun ini selesai dia masalah utangnya. Tuhan buka mujizat luar biasa. Tapi saudara, harus dibayar dengan cara itu. Kalau kami sembahyang, sekarang saya ngerti, kalau tadinya kami sembahyang, Tuhan akan restorasi roh kami, ya kan? Kan tiba-tiba Tuhan gerakkan hatinya, dilepaskan uangnya. Perlu utang nggak? Nggak perlu. Renovasi belakangan, dia akan sediakan sumber yang lain. Tapi rupanya siapapun kita, kalau nggak diajari sampai ngalami kayak begitu, kurang mantap, saudara. Sudah banyak orang ngalami, tapi kesalahan yang sama toh kita ulang lagi. Namanya manusia, saudara. Kalau tidak ngalami babak belur, kurang mantap gitu. Kalau tanda luka-luka di dagingnya belum kelihatan, kurang puas rasanya. Nah, Tuhan baik, oke, mau diajar, gua ajar dah katanya. Ini katanya. Dan kami harus tanggung itu kira-kira 4 tahun. Pergumulan seperti itu 4 tahun, saudara. Dan akhirnya toh diselesaikan dengan cara Tuhan sebetulnya, bukan dengan cara kami. Penyelesaiannya pun caranya Tuhan dan bukan cara manusia. Dibuat sampai habis semua kekuatannya. Saya bilang, udah, nyerah. Oke. Dia bertindak. Nah, saya mau beritahu, ada beberapa di tengah-tengah kita, Tuhan bicara dengan saya, yang sedang dalam pergumulan. Engkau mengerahkan kekuatan dan engkau sedang berupaya keras. Saya beritahu, bertobat, saudara. Mau babak belur? Saya doakan, itu doanya cepat terjawab, saudara. Kalau engkau terus-teruskan begitu dan tidak memeriksa batin dan hatimu, bahaya akan terjadi. Gak ada gunanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Sia-sia apa? Usaha. Kalau bukan Tuhan, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Percaya, gak ada gunanya. Kami sudah lewati semua itu, kami sudah ngalami semua itu. Sejak hari itu saya berkata, gak ada gunanya kalau bukan Tuhan yang kontrol total. Percuma, kerja keras setengah mati, gak ada hasilnya, malah bangkrut, saudara. Dia memberi lebih dari 200 juta akhirnya, saudara. Tapi apakah itu dia itu, kasihan ya, udah lebih dari 200 juta gua berkati? Enggak, saudara. Caranya keliru, hatinya keliru, semuanya keliru, hancur semua. Hanya karena anugerah Tuhan kami dipulihkan dan diberkati hari ini. Kalau tidak, nggak tahulah ceritanya kayak apa, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kita. Kalau Anda baca seterusnya, waktu kemudian Saul berbuat dosa lagi, dia tidak bunuh Agag raja Amalek, dan Samuel tinggalkan dia. Saul pegang jubahnya, ditarik sampai robek. Orang yang hidup dalam kedagingan, ketika dia berbuat kesalahan dan dia hancur, dia berkata, hormati aku, harga dirinya dia utamakan. Dia robek pakaiannya orang lain. Ketika Daud berdosa, dia koyakkan jubahnya, dia koyakkan hatinya. Itu bedanya. Orang hidup dalam kedagingan, ketika dia jatuh, dia salahkan orang lain.
Orang yang hidup dalam roh, ketika dia tersungkur jatuh, dia koyakkan hatinya dan dia bertobat kepada Allahnya. Saya berdoa, saudara akan makin dibuat tumbuh oleh Tuhan. Lewat semua yang terjadi di tengah-tengah kita, lewat semua yang dialami oleh banyak kita, mari tumbuh dalam Tuhan. Jangan dibuat terpesona oleh apa yang dunia tawarkan. Jangan mau disihir oleh apapun di dunia ini. Tapi biar mata kita terus tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amen, saudara. Sebentar kita akan memberikan korban kita, persembahan kita. Sekali lagi saya mau berkata, harus dari ketaatan. Saya beri waktu beberapa saat ini mendidik kita, saudara. Anda belajar hidup dalam ketaatan akan luar biasa. Pakai waktu sembahyang, tanya Tuhan, berapa yang harus aku beri. Pada waktu kita memberi dalam ketaatan, waktu kita berikan yang Tuhan minta, detik yang sama, ketaatan kita naik di hadapan Dia. Amen, saudara. Saya tidak akan pompa-pompa dan pacu-pacu dan dorong-dorong hati saudara dengan cara psikologis. Anda sudah cukup dewasa, dan saya percaya kita hidup dalam ketaatan. Sekarang tundukkan kepala semua, kita datang kepada Dia. Tuhan, berbicara kepada kami. Kami ingin lakukan sesuatu hari ini dengan ketaatan kami, dan bukan dengan kemauan kami sendiri. Engkau berbicara kepada kami, Tuhan, dan kami ingin beri dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima korban kami, terima ketaatan kami. Berbicara. Pakai waktu beberapa menit, 1-2 menit ini Anda berdoa. Dengarkan suara Roh Kudus. Tuhan gerakkan jumlah tertentu. Misalnya Anda tidak bawa, Anda bisa tulis dalam kertas, tuliskan nama, telepon Anda, panitia akan menghubungi. Dan sembahyang, dan ikuti apa yang Roh Tuhan berikan.